dengan seenaknya jidat, celeng, mereka mengatakan kami ahlul bait. Nah ini kan bahaya. Imam Ali Zainal Abidin aja gak berani mengatakan dirinya ahlul bait. Itu cicitnya loh. Imam Ali Zainal Abidin buka dalam kitab Tafsirul Bayan. Beliau sendiri cicitnya, cicit Kanjeng Nabi, Imam Ali Zainal Abidin gak berani mengatakan sebagai ahlul bait yang dijamin masuk surga. Sekarang ini kesalahan yang paling fatal adalah mencampur radukan nama ahlul bait dengan dzurriyyah, dengan sayyid, dengan syarif, dengan habaib, bahkan alawiyin. Itu disatukan seakan-akan itu ahlul bait. Padahal kita sepakat, ulama-ulama kita sepakat sesuai dengan nas Al-Quran, sesuai dengan tafsir, kalau perkataan ahlul bait itu ditakhususkan untuk orang-orang tertentu, sehingga mau dzurriyyah, mau habaib, mau kemudian sayyid, syarif atau alawiyin dalam istilahnya orang-orang Syiah, ini tidak bisa dikategorikan ahlul bait yang dijamin surganya oleh Allah. Ini kekeliruannya. Ya, jadi saya akan paten nih membahas masalah ahlul bait, karena ahlul bait ini fundamental. Kecintaan kita ini jangan sampai berubah kalau ahlul bait. Tapi kalau untuk masalah, kan kayak begini, ahlul bait adalah orang-orang yang dijamin surganya oleh Allah sesuai dengan ayat Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Di situ tercatat 5 orang, wakila 6. Ada Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Terus kemudian ini jangan dicampur adukan. Kalau dzurriyyah siapa? Dzurriyyah itu ya masih keturunan Rasulullah, mau itu dari jalur Hasan ataupun Husain. Dzurriyyah itu dari kata dzarro. Dzarro itu kan biji, gitu kan? Nah, kalau dzurriyyah ini yang dari Hasan berarti panggilannya syarif. Ini sudah di Narkoba Internasional tercatatnya begitu. Kemudian kalau dzurriyyah Rasul ini yang nyambungnya kepada Husain berarti as-sayyid, kan begitu. Nah, kalau ada dzurriyyah yang dikatakan dengan alawiyin, ini sebenarnya adalah pro yang digunakan oleh orang Syiah, Pak. Makanya mereka dari Rabithah Alawiyah, Ba'alawi gak mau dikatakan dinisbatkan kepada alawiyin karena takut disebut Syiah. Mereka Ba'alawi ini adalah Bani Alawi bin Ubaidillah, yang katanya Abdullah ditasghir jadi Ubaidillah, itu dalam kitabnya begitu. Kalau mereka alawiyin takut dikatakan pro Syiah, kelompok Syiah. Terus kemudian kalau tadi sudah jelas ya, dzurriyyah ini kan turunannya. Kalau dari Hasan berarti syarif, dari Husain berarti sayyid. Lalu kalau habaib dari mana? Maafi muskil lah, la adri ana. Karena begini, saya bisa membagi 2. Habib itu ada yang habib hakiki, ada yang i'tibari. Gak apa-apa, monggo bisa diviralkan tuh. Ada habib yang hakiki, ada yang i'tibari. Kita melihat zaman dulu Yi atau yang sebelum sekarang gemar dipanggil habaib, yang dikatakan dengan wan, mereka itu yang dulu-dulu kenapa sangat bersinergi dengan ulama-ulama kita, karena memang tauladannya ada, yang dicontohnya ada gitu. Kalau sekarang ini kan semua klan yang masuk Rabithah Alawiyah harus dikatakan habib, padahal habib itu dulu ulama mengatakan adalah i'tibari. Panggilan habib ini adalah untuk dzurriyyah yang memang harapannya menjadi doa bisa mencontoh baginda Rasul, begitu. Makanya i'tibari, bahasanya begitu. Kalau bisa mencontoh berarti dia habib beneran. Artinya walaupun dia bukan yang nggak nyambung kepada Rasul, ya karena bisa mencontoh tauladan Nabi, ya berarti dia hakikon. Tapi kalau istilahnya jauh dari apa yang diamanahkan baginda Rasul, ini akan menjadi i'tibari. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini harus kita pisah dulu, jangan disamaratakan ahlul bait semuanya ahlul bait, semuanya ahlul bait, sehingga umat muslim yang ada di Indonesia ini ditakut-takuti gitu kan. Kamu kalau benci sama habaib haram masuk surga, kalau memusuhi habaib, kalau tidak beriman kepada habaib sholatnya tidak sah. Itu kan bukan untuk habaib, untuk ahlul bait. Nih kita bacakan dulu ya sebelum. Nah ini makanya ada kekeliruan sebenarnya karena mencampur adukan pemahaman tadi itu. Nah masyarakat awam yo enggih-enggih mawon baik kusabab tengarti gitu kan. Coba lamun ngarti ngararaji. Nah kalau saya katakan ada oknum habib yang mengatakan kalau kamu benci sama habib
nggak beriman sama habaib, kemudian sholatnya tidak diterima, ya, kemudian perlu dipertanyakan keimanannya, ini sudah jelas menyalahkan, merubah tekstual syair daripada yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab I'anatul Talibin. Kok berani mereka? Ya berani, wong mereka sudah punya tradisi kayak gitu. Tahriful kitab wa sunnah itu tradisinya mereka. Orang ahlul baitnya saja, cicitnya baginda Rasul Al-Imam Ali Zainal Abidin gak berani tuh mendoktrin umat kayak gitu. Ini yang hanya dzarrah dari dzurriyah, dari bijinya saja, yang juga bijinya juga belum tentu asli gitu kan, sudah berani mengatakan demikian. Itu sebenarnya yang kita koreksi, dan kami ingin memahamkan umat muslim yang ada di Indonesia dimanapun berada. Kan begitu nih artinya, wahai ahlul bait Rasul, cinta kepadamu adalah merupakan sebuah kewajiban yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Ingat, ahlul bait. Dan Imam Syafi'i ini juga beliau menulis dalam I'anah ini, ahlul baitnya adalah ahlul bait yang betul-betul yang sudah masyhur disepakati oleh ulama-ulama mufassir ataupun ulama hadis. Ini sudah nggak ada tutup-tutup ali, kan begitu. Sehingga dikaitkan syair ini oleh Imam Syafi'i di bab sholat. Maka cukup sebagai bukti kemuliaan, artinya nih kalau ahlul bait ini cukup sebagai bukti kemuliaan itu membaca sholawat kepada keluarga Nabi, ini menjadi rukun sholat. Sehingga kalau tidak ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sholatnya nggak sah kata Imam Syafi'i. Itu bentuk kemuliaannya ahlul bait. Makanya nggak baca, kalau istilahnya kita sholat kemudian nggak baca sholawat dan tidak menggunakan wa ala ali sayyidina Muhammad, ya nggak sah, karena itu menjadi rukun. Ini saking mulianya, saking fakhrunnya, mulianya ahlul bait. Itu tadi, jangan dicampur radukan ahlul bait dengan sayyid, dengan syarif, dengan habaib, dengan dzurriyah, dengan alawiyin. Yang repot itu kalau dicampur radukan. Ini nanti bagaimana umat itu nanti ya ditakut-takuti. Bahkan sampai tadi juga saya mendengar ceramahnya Habib Taufik Assega Pasuruan ini sebagai ketua RA. Bisa saya setel, ada tuh. Indonesia itu merdeka gitu. Ini adalah jasa-jasanya thariqahnya para habaib gitu kan. Sekarang ada orang yang membenci habaib. Ini perlu dipertanyakan keimanannya. Ngomong gitu. Ini sudah doktrin yang salah nih. Padahal nih kalau sampai fudul menyampaikan sesuatu ini sudah dari jalur jauh dari syariah, ini akan membahayakan umat. Sudah madallun, akhirnya mudillun. Ini Imam Syafi'i. Jangan campur adukan. Coba dipisah. Oh, ahlul bait ini adalah takhassus buat keluarga Nabi yang dijamin surganya disebut ahlul bait. Begitu. Di situ ada 5 orang, wakil 6. Kemudian, oh kalau sayyid berarti ini dzurriyyah Rasul yang dari jalurnya Husain. Kalau syarif berarti ini adalah dzurriyyah Rasul dari jalurnya Hasan. Kalau alawiyin ini yang menisbatkan adalah orang-orang Syiah, keturunannya kepada Ali, alawiyin. Nah, kalau habaib dari Ba'alawi itu dari Alawi bin Ubaidillah, itu yang ceritanya seperti itu. Ini pisahkan dulu, jangan dicampur adukan. Kalau dicampur adukan, justru secara tidak langsung kita malah menghinakan ahlul bait yang sebenarnya. Wong mereka tidak bisa memberi contoh kok. Begitu. Ingat, sayyid ini adalah sebagai ibarati, asyarif juga ibarati, habaib juga ibarati. Ini artinya supaya kita bisa mencontoh akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dimunculkan kemerdekaan Indonesia ini sebab thariqatul alawiyinnya. Terus kemudian apalagi banyak lah kalau kita mau buka teks dan ini yang saya herannya gini Pak, saya membaca dalam website itu ada, ternyata pola Zionis, ngapunten, Israel yang Zionis ini untuk menaklukkan Palestina itu polanya hampir sama loh sama yang di Indonesia. Mereka itu merubah makom-makom keramat yang ada di sana, kemudian dinobatkan sebagai dari Yahudinya Zionis. Di Israel itu begitu. Jadi pembongkaran makom diganti, diklaimkan mereka begitu. Nah, ini yang terjadi di kita kan seperti itu, banyak loh. Saya mikir loh, polanya kok sama ya.
Ya wallahu a'lam bishawab. Ini hanya analisa. Kan boleh kita beranalisa Pak ya?